Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Malam yang sunyi bertaburkan bintang, mengingatkan kita akan kebesaran Sang Pencipta. Di tengah gemerlap alam semesta ini, terpancar sebuah mukjizat abadi, petunjuk yang menerangi jiwa, yaitu Al-Quran Al-Karim. Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menyimpan keajaiban yang tak lekang oleh waktu. Mari kita telaah salah satu keajaiban yang terhampar di hadapan mata kita. Penciptaan alam semesta. Dalam surah Al-Anbiya, ayat 30, Allah berfirman, "Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?" Ayat ini secara ringkas menggambarkan teori Big Bang yang baru ditemukan berabad-abad kemudian oleh ilmu pengetahuan modern. Al-Quran telah lebih dulu mengisyaratkan bahwa alam semesta ini berasal dari satu kesatuan yang kemudian mengembang dan terpisah. Selain itu, penegasan bahwa air adalah sumber kehidupan juga merupakan fakta ilmiah yang tak terbantahkan. Ini menunjukkan keselarasan yang menakjubkan antara wahyu dan ilmu pengetahuan. Keajaiban lain yang dapat kita saksikan setiap hari adalah siklus air. Perhatikanlah bagaimana air laut menguap, membentuk awan yang kemudian bergerak ditiup angin, menurunkan hujan yang menyuburkan bumi, mengalir menjadi sungai, dan kembali ke laut. Fenomena yang tampak sederhana ini dijelaskan dengan indah dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surah Az-Zumar ayat 21. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi kemudian ditumbuhkannya dengan air itu tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Lalu ia menjadi kering lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Ayat ini menggambarkan tahapan-tahapan siklus hidrologi dengan akurat. Penyebutan sumber-sumber air di bumi juga mengisyaratkan adanya air tanah dan lapisan akuifer yang menjadi cadangan air. Ketelitian deskripsi ini yang disampaikan berabad-abad sebelum ilmu hidrologi berkembang, sekali lagi membuktikan kemukjizatan Al-Quran. Lebih jauh lagi, mari kita renungkan keajaiban penciptaan manusia. Proses perkembangan janin dalam rahim ibu, dari setetes air mani hingga menjadi sosok manusia yang sempurna, dijelaskan secara bertahap dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Mukminun ayat ke-12 dan 14, Allah berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani, yang disimpan dalam tempat yang kokoh rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, Pencipta yang paling baik." Ayat ini secara menakjubkan menggambarkan tahapan-tahapan perkembangan embrio manusia, mulai dari zigot, blastula, hingga pembentukan organ dan tulang. Deskripsi yang rinci ini, yang jauh melampaui pengetahuan manusia pada masa itu, adalah bukti nyata keajaiban Al-Quran dalam bidang embriologi. Perhatikanlah pula keanekaragaman hayati di bumi. Berbagai macam tumbuhan dengan warna, bentuk, rasa, dan manfaat yang berbeda-beda tumbuh dari tanah yang sama dan disiram oleh air yang sama. Fenomena ini diabadikan dalam surah Ar-Ra'd ayat 4. Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, dan tanaman-tanaman serta pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama, tetapi kami lebihkan sebagian atas sebagian yang lain dalam rasa. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berakal. Ayat ini menyoroti bagaimana Allah menciptakan keanekaragaman dari sumber yang sama. Meskipun tumbuh di tanah yang sama dan disiram air yang sama,
Setiap tumbuhan memiliki karakteristik uniknya masing-masing. Ini adalah bukti kekuasaan dan kebijaksanaan Allah dalam menciptakan keseimbangan dan keindahan di alam semesta. Keajaiban Al-Quran tidak hanya terbatas pada fenomena alam, tetapi juga mencakup aspek sosial dan kemanusiaan. Dalam surah Ar-Rum ayat 22, Allah berfirman, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui." Ayat ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bahasa dan warna kulit di antara manusia adalah salah satu tanda kebesaran Allah. Keragaman ini seharusnya menjadi sumber kekayaan dan persatuan, bukan perpecahan. Al-Quran mengajarkan toleransi dan menghargai perbedaan sebagai bagian dari rencana ilahi. Demikianlah beberapa contoh kecil dari keajaiban Allah yang terangkum dalam Al-Quran. Setiap ayatnya adalah lentera yang menerangi jalan hidup, mengandung hikmah dan ilmu yang tak terbatas. Al-Quran bukan hanya sekadar kitab suci, tetapi juga mukjizat yang terus membuktikan kebenaran risalah Islam sepanjang zaman. Mari kita terus menggali kedalaman maknanya, merenungi ayat-ayatnya, dan mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang beriman dan mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah. Semoga video ini bermanfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk berbagi video ini agar semakin banyak orang yang dapat mengambil manfaat dari keajaiban Al-Quran.